Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di Kota Pontianak. Bagaimana dengan perjalanannya? Jika menyenangkan, alhamdulillah. Semoga menyenangkan ya dalam perjalanannya. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf, perkenalkan nama saya Azza Fadil Effendi. Ibu dan Bapak bisa memanggil saya Aziza. Saya di sini yang akan memandu Ibu Bapak selama perjalanan di Pontianak ini. Nah, untuk itu, Bapak Ibu tahu tidak sejarah tentang Kota Pontianak ini? Jika belum, saya akan menjelaskannya sedikit. Nah, Kota Pontianak ini adalah kota yang dikenal sebagai kota Khatulistiwa karena dilalui garis Khatulistiwa di utara Kota Pontianak ini, tepatnya di Kota Siantan, terdapat Gubuk Khatulistiwa yang dibangun pada tempat yang dilalui garis Khatulistiwa. Selain itu, Kota Pontianak dilalui oleh Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Kedua sungai itu diabadikan dalam lambang Kota Pontianak. Kota ini memiliki kurang lebih luas wilayahnya 100,82 km persegi. Dan Kota Pontianak ini terletak pada lintasan garis Khatulistiwa dengan ketinggian berkisar kurang lebih itu antara 0,1 sampai 1,5 meter di atas permukaan laut. Kota ini dipisahkan oleh Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Landak. Dengan demikian, Kota Pontianak terbagi atas 3 belahan. Untuk nama Pontianak ini berasal dari bahasa Melayu yang dipercaya ada kaitannya dengan kisah Salib Abdurrahman yang sering diganggu oleh hantu kuntilanak. Wah, cukup menyeramkan, bukan? Nah, ketika dia menyusuri Sungai Kapuas, menurut ceritanya, Salib Abdurrahman terpaksa melepaskan tembakan meriam untuk mengusir hantu itu karena hantu itu sungguh mengganggu. Dan itu sekaligus menandakan di mana meriam itu jatuh, maka di sanalah wilayah kesultanannya didirikan. Peluru meriam itu jatuh di dekat persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak yang kini dikenal dengan nama Kampung Beting. Nah, untuk itu Kota Pontianak ini didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 1771 atau bertepatan dengan 14 Rajab 1185 Hijriah yang ditandai dengan membuka hutan di persimpangan Sungai Landak. Nah, mungkin cukup sekian sejarahnya. Kita lanjut. Ibu Bapak sekalian, nanti kita akan mengunjungi 3 tempat wisata dan saya akan menjelaskan makanan khas di Pontianak ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tempat wisata dan makanan khas yang akan kita kunjungi nanti. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, tahu nggak tempat wisata Keraton Kadriah? Nah, Keraton Kadriah ini dibangun pada tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang merupakan sultan pertama Kesultanan Pontianak. Keraton Kadriah berada di Jalan Tritura Pontianak. Bangunan ini didominasi oleh warna kuning dan terbuat dari kayu belian. Kayu di Kalimantan yang cukup dikenal sebagai kayu besi karena kekuatannya. Dan di halaman terdapat meriam kuno peninggalan Jepang dan Portugis. Nah, ada sejarahnya juga ya. Sedangkan di dalam bangunannya, Bapak Ibu bisa menemukan singgasana Sultan dan Permaisuri, lengkap juga dengan foto-foto pakaian Sultan dan berbagai koleksi lain milik Sultan. Salah satu koleksi yang unik di Keraton Kadriah ini adalah sebuah Al-Quran yang ditulis tangan sendiri oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Nah, Bapak Ibu, jika Ibu masih ingin paham, maka kita akan ke sana nanti. Dan yang kedua adalah Tugu Khatulistiwa. Tugu Khatulistiwa ini
dia tugu yang menjadi kebanggaan warga Pontianak. Kenapa? Karena tempat Tugu Katulistiwa ini berada sekitar 3 km dari pusat kota Pontianak. Tugu utama ini terdiri dari 4 pilar kayu berlian. 2 pilar bagian belakang lebih tinggi dan dari pilar bagian depan. Selain itu, ada tulisan Evenat di antara 2 pilar belakang. Di sini juga terdapat museum yang berisi informasi mengenai garis imajinasi bumi ini. Bumi ini ada juga toko souvenir yang menjual miniatur Tugu Katulistiwa. Dan jika Bapak Ibu ingin membeli miniatur tersebut, nanti kita akan datang ke situ sekalian kita berwisata. Dan yang ketiga itu ada Rumah Betang Radang. Apa tuh Rumah Betang Radang? Rumah Betang Radang ini merupakan replika rumah adat suku Dayak di Kalimantan Barat yang sengaja dibangun oleh pemerintah kota di Jalan Sultan Syahrir, Kota Baru, Pontianak. Tempat wisata ini meraih rekor sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Wah, terpanjang ibu-ibu. Panjang rumah ini mencapai 138 meter dengan lebar 5 meter dan tinggi 7 meter. Rumah ini memiliki ciri berbentuk rumah panggung panjang. Semakin banyak anggota keluarga, maka semakin panjang pula rumah betang. Karena suku Dayak memilih hidup bersama semua dengan anggota keluarganya di satu rumah. Rumah betang terdiri dari 3 bagian, yaitu teras atau pantai, ruang selasar yang biasa digunakan untuk berkumpul keluarga, dan ruang tidur atau bilik yang merupakan ruang pribadi setiap kepala keluarga. Nah, untuk makanan yang khas dari kota Pontianak ini, itu ada kue kantong semar. Kenapa bisa disebut kue kantong semar? Karena makanan khas Pontianak ini menggunakan tanaman kantong semar untuk membungkus bahan-bahan dari makanan ini. Makanan ini sendiri terbuat dari adonan beras, pulut, dan juga kacang merah yang dikukus. Kuliner asal Pontianak ini sangat unik sehingga layak masuk daftar kuliner khas Pontianak yang wajib ibu bapak cicipi. Ada juga oleh-oleh yang harus ibu bawa pulang, yaitu diantaranya ada coklat lidah buaya dan olahan lidah buaya lainnya, kue bingke, mie talas atau stik talas, kerupuk amplang, dan ada juga nih buat khusus bapak-bapak yang suka kopi, yaitu ada kopi khas Pontianak, kopi sepo. Baik, Bapak Ibu, mungkin cukup sekian penjelasan sedikitnya dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Nanti kita bisa langsung meluncur ke tempatnya dan makanan khasnya. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang mengenai tempat wisata yang akan kita kunjungi nanti di Pontianak. Untuk itu saya berterima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga kita sampai tujuan dengan selamat dan pulang pun dengan selamat. Amin. Semoga kita dapat berjumpa di tur selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.